Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera, warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan. Halo kakakku yang hebat, salam bahagia selalu dan salam olahraga ya untuk kita semua. Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa, diberi kesehatan dan kebugaran dalam segala beraktivitas untuk memenuhi tanggung jawab kita sebagai guru olahraga ya. Kakak yang sangat luar biasa, terima kasih atensi waktunya untuk datang di Rukol hari ini ya. Ini adalah pertemuan yang ketiga kali kita di dalam ruang kolaborasi untuk lebih kita menguatkan pemahaman kita dalam menguasai materi secara elaborasi atau secara mandiri seperti itu. Nah, alangkah baiknya sebelum kita beraktivitas ke depan ya, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mungkin izin saya bisa mohon dari kakak-kakak yang berkenan untuk memimpin untuk berdoa. Mungkin dari Kak Afrizal, Kak Afrizal. Ya, baik Kak Tri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak-Bapak semuanya. Di hari Jumat yang berkah ini, marilah kita awali pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Tri atas ininya ditunjukin. Oke, terima kasih yang sangat luar biasa Kak Afrizal. Semoga dengan kita sejenak mendorong kepala berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa membuka dan mencerahkan segala pemikiran kita, open mind kita untuk menerima hal baru, belajar bareng, berkolaborasi untuk nantinya bisa meningkatkan kapasitas kita sebagai guru PJOK. Amin, Allahumma amin. Begitu kakak. Hari ini kita akan menguatkan pemahaman tentang aset ya. Jendela review. Izin saya bagikan slide. Oke. Nah, kelihatan kakak ya. Nah, hari ini kita akan menguatkan modul 1.2 ya. Yaitu pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK ya. Nah, di halnya kemarin tentunya kita sepakati juga ya untuk pertemuan hari ini bahwasanya kalau memungkinkan membuka kamera, kemudian mematikan mikrofon ketika tidak sedang berbicara, kemudian hadir seutuhnya, kalau tidak mendua gitu ya. Kemudian menghargai waktu bersama. Kita hargai sebaik mungkin untuk saling kita berkolaborasi, menggali informasi sesama peserta. Begitu ya kakak ya. Kemudian memaksimalkan fitur chat. Kemudian yang berikutnya adalah raise hand ketika kita atau kakak mau mengungkapkan opini atau mungkin memberikan saran pendapat kepada peserta atau di dalam ruang kolaborasi ini. Kemudian kemungkinan ada gangguan teknis dan lain sebagainya, itulah hal yang wajar karena kita manusia dan barang teknologi segala macam seperti Rukol ini, Jimit ini adalah buatan manusia. Tentunya kita akan memaklumi seperti itu ya kakak ya. Nah, agenda hari ini yang pertama adalah pembukaan tadi sudah ya. Nah, setelah pembukaan, kesepakatan bersama, kemudian saya akan memaparkan tujuan. Nah, tujuan kemana ya? Tujuan identik dengan kita mau kemana. Ya, di bawah sana
kemana itu menunjukkan titik di mana kita akan menempuh suatu perjalanan. Kalau di halaman ini adalah perjalanan pembelajaran bersama ini ya, agar nantinya di titik tertentu tadi yang kita katakan tujuan, kita mendapati apa yang mau kita tuju, seperti itu. Apa yang mau kita tuju hari ini di dalam pertemuan hari ini? Tentunya tujuan yang luas, yang pertama itu memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Capaian akhir pelatihan, guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Kalau dalam ini aset based thinking ya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Capaian umum modul ini, yang modul 1.2, guru mampu memahami pendekatan berbasis aset dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Capaian khususnya apa? Guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Yang kedua, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Nah, tujuan dari sesi kita hari ini yang utama adalah peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau asset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Nah, tujuan akhir yang mau kita dari sesi kemarin pun, dari refleksi itu akhirnya apa? Untuk perbaikan pembelajaran atau memperbaiki kualitas dari pembelajaran kita ke depannya. Nah, dalam hal ini yang untuk hari ini adalah asset based thinking. Tentunya orientasi akhirnya adalah untuk meningkatkan proses pembelajaran kita yang berpihak pada peserta didik. Nah, agenda yang kedua ya, apa yang sudah kita pelajari kemarin di ruang kolaborasi asinkronus ya, secara mandiri di LMS ya. Apa yang sudah kita pelajari? Nah, saya pengen 1-2 orang yang mungkin mensuarakan pengalaman kemarin dalam secara mandiri mempelajari modul 1.2. Singkat aja ya. Udah membaca ini segala macam, diutarakan di forum ini. 1 atau 2 kawan atau kakak untuk mengutarakan pengalaman kemarin dalam membaca atau kegiatan asinkronus di ruang LMS. Yang berkenan boleh raise hand, kakak, silahkan. Atau mungkin sebelum mengutarakan, kakak boleh tulis di chat box. Saya sudah belajar ini. Oke, saya kasih waktu 1 menit untuk menuliskan pengalaman kemarin, sedikit pengalaman kemarin singkat tentang belajar di LMS. Sambil kita biar penuh nanti. Nanti informasi ya, nanti kita bentuk 3 kelompok. Setiap kelompok nanti ada sebuah kasus, di mana kasusnya kakak dalam kelompok untuk didiskusikan. Nah, kasusnya apa, Kak? Sebenarnya kakak udah melihatnya di LMS, ya. Kasusnya ada di LMS. Nah, nanti kakak bersama teman-teman satu kelompok untuk menggali informasi yang didapat berkaitan dengan materi hari ini ya, materi tentang ABT atau Asset Based Thinking. Selamat bergabung kakak yang baru datang, alhamdulillah ya. Nah, bisa dituliskan di chat box. Apa ini?
Udah gelap, kelihatan gelap lagi. Kak Afrizal, pembelajaran yang berbasis pada sumber kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Pendekatan yang menekankan pada pengenalan dan optimalisasi potensi individu. Oke, terima kasih Kak Afrizal. Oke, yang lain boleh utarakan tulisannya di chatbox ya, atau di message di ini, di kolom pesan. Nah, sambil menunggu tulisan yang lain, mungkin Kak Afrizal bisa mensuarakan apa yang menjadi gelisannya. Oke, Kak Afrizal. Silakan Kak Afrizal. Ya, Katri, terima kasih. Sebenarnya saya kalau belajar, jujur aja kalau belajar di LMS, agak bingung. Jadi saya ya kayak biasa lagi nyari referensi dari mana. Yang penting kan kalau yang di LMS itu biasanya tidak intinya aja ya tentang materinya, tapi kalau disambungkan dengan PJOK langsung kan biasanya kita lebih paham ya Pak ya. Makanya saya suka cari pencarian pembelajaran yang berhubungan dengan pendekatan atau aset kekuatan yang berhubungan dengan PJOK, akhirnya muncul kayak gitu mungkin lebih gampang. Jadi kalau menurut saya sih pembelajaran yang memanfaatkan kemampuan atau kekuatan siswa yang biasanya contoh misalkan ada dua anak ya, yang satu anak dia itu pengen belajar tapi anak ini suka meneduh Pak di dalam, saya langsung ke contohnya aja. Misalkan di lingkungan lapang kan ada pohon nih Pak, pohon besar ini biasanya anak perempuan biasanya senang pada neduh kan, itu kan kelemahan ya di anak perempuan. Nah, kita berpikirnya dengan aset yang berpikir positif atau aset yang berprinsip dengan kekuatan. Contoh misalkan ya udah kalau misalkan anak perempuan ini malas untuk berolahraga karena panas, gimana kalau pembelajarannya kita alihkan di bawah pohon itu misalkan dengan cara apa gitu. Jadi jangan sampai kelemahan anak ini dijadikan hal yang negatif buat si gurunya. Justru kita berpikir ini anak gak mau kepanasan, gimana caranya biar anak tetap mau belajar gitu. Akhirnya kita yang tadinya kelemahan jadikanlah kekuatan buat anak tersebut. Biar optimal setiap individunya belajar, walaupun dengan ya kan kita bilang kita kan ngikutin kemauan anaknya sekarang ya, jangan ngikutin kemauan guru, ibaratnya kayak gitu. Kalau seperti itulah apalah kalau menurut saya mah suka nyari contohnya langsung, pembelajaran kayak gitu kayak gimana sih, ternyata arahnya ke sana gitu. Ada beberapa aspek juga sih, ada beberapa prinsip yang berhubungan dengan sumber daya berbasis kekuatan, salah satunya mengidentifikasi kekuatan siswa. Jadi kita mengidentifikasi dan mengarahkan gitu. Misalkan anak ini, oh ternyata anak ini pintar menendang, kita arahkan ke eskul sepak bola. Misalkan anak kok ini kayaknya di senam lantai lentur banget, kita arahkan ke eskul senam lantai, mungkin kayak gitu. Kalau salah bisa diluruskan gitu Pak Katri. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Afrizal. Luar biasa sekali, langsung mengena ke sebuah contoh ya. Mungkin ada kakak yang lain. Ah, ini Kak Novi nih. Kita bisa belajar mengoptimalkan berdasarkan kemampuan peserta didik dan tiap anak berdasarkan kompetensi anak agar peserta didik bisa saling berbagi pengalaman. Oke, saya akan coba menanggapi untuk menyambung dari pendapatnya Kak Afrizal ya. Jadi apa yang kita bicarakan ke depan ini, 1,5 jam ke depan ini adalah terkait dengan asset based thinking ya. Nah, asset based thinking itu apa ya? Tentunya kakak udah membaca di LMS, meskipun LMS tadi tidak menyediakan informasi yang lengkap. Tapi sebenarnya di LMS itu ada namanya modul ya. Kakak bisa download modulnya ya. Berpikir berbasis aset atau kekuatan ya, atau asset based thinking. Nah, dari Dr. Catherine Kramer ya, seorang psikolog yang fokus pada pemikiran positif. Nah, ini tanda baris bawah yang gede ya, pemikiran positif. Pak Khoir. Nah, pemikiran positif dan pengembangan. Jadi ada pemikiran positif dan pengembangan. Memperkenalkan cara praktis untuk mengenali hal-hal positif ya dalam kehidupan dengan fokus pada kekuatan, inspirasi, dan positive thinking atau potensi positif dan aspek positif yang lainnya. Jadi contoh gampangnya gini.
kalau kita sebagai guru olahraga, ya, kita dihadapkan pada suatu permasalahan sarpras. Contoh, saya mau mengajar basket misal. Akan tetapi di sekolah itu nggak ada bola basket. Yang adanya bola voli. Kalau saya bertindak idealis, terlalu idealis harus pakai bola basket, kira-kira pembelajaran akan dilaksanakan apa enggak? Tentu enggak akan jadi pembelajaran basket. Namun ketika kita berpikir, apa yang kita punya ini? Saya mau mengasih pelajaran basket, tapi namun aset yang kita punya cuma bola voli. Bisakah kita pakai bola voli dimodifikasi buat permainan untuk yang permainan basket? Kira-kira bisa enggak? Bisa. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa seperti itu. Apa yang dikatakan Kak Afil tadi untuk terkait dengan adanya sebuah pohon, nah, sama halnya ya. Jadi pohon yang ada di sekolah katanya ada pohonnya rindang. Nah, itu kita bisa manfaatkan sebagai berpikir aset ya. Buat apa? Buat kegiatan pembelajaran yang dimana pembelajaran nanti buat anak-anak akan menyenangkan. Beda halnya ketika contoh, katakanlah pas kondisi panas-panasnya, ini pohon, nah kita manfaatkan buat kegiatan untuk biar agak berasa lebih lebih nggak terlalu panas gitu ya. Nah, berpikir berbasis aset adalah cara mengidentifikasi mengenai hal-hal positif dalam hidup. Ya. Nah, kalau kita di PJOK kita ya diidentifikasi ya. Yang berkaitan khususnya buat kita pembelajaran PJOK. Saya meyakini meskipun kita di DKI Jakarta, yang notabene ada sekolah yang di Jakarta, maksudnya yang di pusat, tentunya berbagai permasalahan mesti ada. Kasarnya gampangnya yang saya alami, yang kebanyakan teman-teman rasakan. Yang pertama, dulu saya satu komplek 5 sekolahan, lapangan kecil kita bareng ngajar bareng. Pernah mengalami seperti itu Kak? Pernah Kak. Pernah ya Kak? Nah, terus apalagi sarpras mungkin ada mungkin sekolah yang notabene di Jakarta sarana buat kegiatan PJOK kurang, nggak ada. Kayak mungkin meja pingpong mungkin 1-2 sekolah mungkin nggak punya, atau mungkin lapangan buat apa namanya badminton atau karena apa? Karena yang saya lihat dulunya saya pengalaman pribadi ya, saya di Karanganyar itu kayak sekolahnya sempit, paling sempit. Nah, setelah saya gabung, numpang, nah itu malah ada semakin sempit lagi. Kalau semisal atau jadi contoh yang saya sampaikan ketika saya bebarengan ngajar, katakan tiga lah, satu kemarin ada 5 sekolah, cuma paginya 3 orang guru itu bareng-bareng. Gimana caranya? Kalau saya berpikirnya kalau, wah ini bareng nggak bisa beraktivitas. Tapi ketika saya berpikir seperti itu, namanya deficit based thinking ya. Masa lapangan itu bisa kita berbagi? Kita nggak akan jadi ngajar PJOK, nggak jadi ngajar materi karena alasannya lapangannya sempit, kita nggak bisa aktivitas. Tapi kalau kita berpikir yang ada itu kita manfaatkan, terus ketika udah berpikir seperti itu, maka kita akan mencari sebuah kreativitas. Oh, dengan lapangan sekecil itu bagaimana kita mengolah pembelajaran dengan yang baik dan terima dari anak dengan baik. Karena kembali lagi mindset kita tentang PJOK kan ya dengan PJOK olahraga. PJOK pendidikan itu orientasinya adalah kebugaran, bukan suatu kualitas gerak, bukan. Ya. Yang penting anak bergerak sesuai dengan tujuan pembelajaran, tidak menuntut mereka untuk menguasai kualitas tertentu suatu cabang olahraga. Kalau pengen menguasai kualitas tertentu berarti maksudnya ke ekskul begitu. Nah, terkait tadi yang sudah disampaikan kakak tadi, nah ini contoh lagi yang diutarakan. Kak Novi mungkin Kak Novi utarakan Kak Novi tadi sudah sempat nulis tadi. Biar habis olahraga senam biar tambah ini Kak Novi. Silakan. Ya, terima kasih Kak Tri. Pengalaman saya mengenai pembelajaran kemarin dan hingga hari ini, saya banyak belajar. Makanya kelemahan dan kekurangan, kekuatan dan kelemahan kita di lapangan berbasis aset atau berbasis knowledge atau pengetahuan sangat mungkin terjadi di kita. Nah, kita pun juga punya kelemahan juga.
keterbatasan aset, lahan, itu bisa juga antara tadi Kartis sampaikan. Nah, begitu juga pula dengan kemampuan pengetahuan kita juga. Kalau saya pengalaman ketika ada anak yang menguasai suatu bidang, hal teknis, kadang-kadang ada beberapa anak yang introvert, dia sama guru nggak nyaman. Mungkin dengan ada temen, kita manfaatkan pendekatan temen, antar temen, saling ngajarin, itu bisa dibuat kelompok, itu akan lebih kena penyampaian pembelajaran PJOK. Dalam pembelajaran PJOK yang pernah saya rasakan seperti itu pengalamannya. Nah, itu menjadi kekuatan dan kelemahan gitu. Kalau bicara tentang aset pastinya itu dinamika yang umum lah kita alamin. Nah, kadang kita memanfaatkan apa yang ada, ya survival lah ya sebutnya lah. Apa yang ada di depan mata ya kita maksimalkan gitu, Katri. Demikian Katri pendapat saya mengenai aset dan kekuatan dalam pembelajaran PJOK kali ini. Oke, terima kasih Kak Novi. Saya tangkap satu poin penting dari Kak Novi. Apa yang di depan mata, yang kata-kata terakhir ya, itu yang kita maksimalkan, manfaatkan. Itu kata yang luar biasa ya buat kita ya. Apa yang kita punya, apa yang kita lihat, dan apa yang ada di sekitar kita manfaatkan semaksimal mungkin. Cari hal-hal baik, hal positif, jangan bertumbuh pada suatu hal negatif atau yang kurang. Kita punya teman banyak, contoh kita punya teman banyak satu kantor, ada katakanlah 10 orang. Ada yang baik 5 orang, yang nggak baik 4 orang katakanlah. Kita lebih bersyukur memiliki 5 orang. Kita lebih menciptakan suatu visi yang baru dan kegiatan yang positif daripada kita nanti ngurusin orang yang berpikiran negatif tadi. Akan menguras energi dan akan berkutat di situ aja ya. Tapi ketika kita berkolaborasi dengan orang yang positif, ini ngomongin ini ya, masih secara umum aja ya. Kemudian sebentar, maaf. Ibu lagi Zoom, Bu, maaf, Bu. Kalau kita berkumpul pada seorang yang positif, itu akan menimbulkan visi. Nanti di MS namanya ada inquiry apresiatif ya. Ketika kita berpikir positif tentang kekuatan, tentang hal yang positive thinking, itu akan menimbulkan pemikiran yang jauh ke depan, visioner ya. Dari ketimbang kita berpikirnya berbasis masalah. Kalau kita berpikir berbasis masalah, yang dipikir yang kita carikan solusi cuma masalah. Ketika masalah sudah selesai, kita akan merasa nyaman dan berada di zona nyaman lagi. Tapi beda ketika kita berpikirnya asset based thinking. Kita akan visioner pemikirannya. Oh, nanti ke depan kita punya ini loh. Kita punya anak yang tadi kayak kata Kak Novi bilang. Dia punya anak yang punya kemampuan lebih dibandingkan yang lain. Ada anak introvert. Nah, dengan mengkolaborasikan dengan penilaian antar teman, itu bisa dimanfaatkan juga. Tapi ketika wah ini aku punya anak introvert, sama saya aja ketakutan sama gurunya. Bagaimana saya bisa menyampaikan materi? Nah, tapi kita melihat sisi lain. Nah, tadi ada kawannya yang lebih pintar atau lebih menguasai. Namun ketika yang introvert tadi yang punya kelainan tadi atau katakanlah ya secara umum ya, sama temennya bisa lebih open mind, welcome. Nah, itulah yang strategi yang kita pakai. Hal-hal seperti itu yang diharapkan nanti karena kita berpikir berbasis aset, ke depan kita bisa manfaatkan aset yang ada di lingkungan kita, di lingkungan sekolah, di sekitar lingkungan sekolah. Untuk apa? Kembali lagi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita khususnya di olahraga. Begitu ya Kakak ya. Sampai sini ini ya Kakak ya, bisa langsung nyambung ya. Mungkin ada tanggapan atau opini lagi dari kakak terkait ini yang tadi Bang baru gabung, Kak Nur Fahmi, mungkin Kak Agus Sutiana atau Kak Fahmi boleh mengutarakan pendapat terkait dengan asset based thinking. Seperti yang diketahui bahwa yang seperti Kak Novi bilang itu ada benarnya Pak, bahwa setiap pembelajaran kita sebagai guru harus menggunakan apapun yang ada di depan mata kita. Aset prasarana yang kurang ataupun tidak,
Yang penting proses pembelajaran tetap berjalan. Seperti itu kira-kira yang saya ketahui, Pak. Terima kasih Kak Nur Fahmi. Poin yang saya dapat dari Kak Nur Fahmi, yang penting kegiatan pembelajaran bisa terlaksana. Begitu ya Kak Nur Fahmi ya? Ya, Pak. Ya, siap. Namun saya akan menggarisbawahi dari opini Kak Nur Fahmi, benar adanya ya, karena kita sebagai tugas guru untuk bersamai para peserta didik. Ketika kita dihadapkan dengan kekurangan sarana prasarana, mau nggak mau kita harus memberikan pembelajaran kan seperti itu. Tapi ada pertanyaan gini, kemarin kita kan udah belajar namanya orientasi guru PJOK ya. Kita mengajarkan tentang bagaimana ada 5 kriteria kemarin itu kan. Nah, dari kelima kemarin itu kita bisa memposisikan diri kita. Ketika kita kasih contoh ini yang saya utarakan tadi. Ketika mau main bola basket, tapi kita nggak punya bola basket, adanya bola voli. Guru yang kembali lagi nanti kalau kita berdasar atas orientasi guru PJOK ada 5 kemarin, nah kita bisa memetakan. Namun kedepannya saya berharap kita bisa sesuai dengan tujuan yang mau kita capai. Tentunya dengan membersamai peserta didik. Jangan sampai ketika kita katakanlah, oh nggak ada bola basket, adanya bola voli, ya udah kan anak-anak main bola voli. Nggak bisa gitu juga kan? Karena tujuan kurikulumnya di materi yang kita ini kan katakanlah bola basket. Nah, makanya kita harus berkreasi atau berkreativitas untuk menciptakan modifikasi lah seperti itu ya, modifikasi pembelajaran. Nah, kembali ke materi yang mau saya sampaikan lagi. Nah, tadi Kak Afrizal bilang ada pohon, Kak Novi ada peserta didik. Nah, itu adalah salah satu bagian dari aset yang kita punya. Di mana sebenarnya kita ada 7 aset ya yang bisa kita manfaatkan di dalam kehidupan sekolahan ya. Yang pertama manusia. Ada manusia, ada sosial, ada politik, ada agama dan budaya, ada fisik, ada lingkungan alam dan juga ada finansial. Nah, dari ketujuh aset tadi atau kekuatan tadi kita bisa manfaatkan. Contoh manusia. Manusia bisa peserta didik yang tadi diutarakan Kak Novi ya. Ada juga guru, rekan guru sejawat, mungkin satu sekolah ada rekan guru yang maksudnya ada 2 guru atau 2 atau 3 guru lebih, guru olahraga. Nah, itu bisa dimanfaatkan juga. Contoh semisal pembelajaran katakanlah satu sekolah ada 2 guru. Ya, itu bisa berkolaborasi ya. Berkolaborasi saling mengisi. Bisa pembelajaran bareng dengan saling yang satu nanti menyampaikan, yang satu ngevaluasi di belakang, gantian. Itu kolaborasi. Iya, Bu, silakan. Terus aset manusia yang lain apa? Ada tim tim manajemen sekolah, kemudian ada TU, operator, kepala sekolah dan guru-guru kelas yang lainnya. Itu aset yang sekiranya kita bisa manfaatkan secara maksimal. Namun saya meyakini dan sadar ya, ketika kita guru olahraga mestinya ketika dihadapkan contoh kalau aset guru kelas ya. Ada juga yang tadi kemarin ada cerita, ada yang menjibir ini itu kan gitu kan. Ada yang ketika kita udah berusaha menciptakan anak-anak yang berprestasi tapi feedbacknya nggak ada. Itu banyak ya. Tapi yang saya mau katakan, berpikirlah gini, nikmati yang kawan-kawan atau aset manusia tadi yang berpikirnya positif, yang bisa kita diajak kerjasama, diajak kolaborasi untuk apa? Untuk sebuah visi misi ke depan, menggapai tadi tujuan mau kemana kita. Tapi kalau kita berkutat, ketika katakanlah udah dituntut untuk menjadikan anak berprestasi ya, tapi nggak ada dukungan dari guru kelas, kita akhirnya apa? Kalau memikirkan yang tadi yang berpikir yang tadi aset defisit ya, jadi kan berarti berpikir yang negatif kan. Impact ke dalam diri kita selaku guru olahraga, sebagai pelatih, nanti akan turun moral, motivasi kurang. Bisa jadi malah nggak akan terjadi kegiatan. Itu contoh ya. Kemudian aspek sosial ya, aspek sosial itu di lingkungan kita, masyarakat di sekitar sekolahan.
Kan ada sekolahnya yang di dekat dengan pondok pesantren bisa, ada sekolahnya yang dekat dengan lingkungan apa namanya, notabene adalah yang heterogen ya, berbaur banyak. Kalau di Jakarta saya yakin kebanyakan hampir sama ya. Nah, bagaimana kita manfaatkan itu untuk kegiatan pembelajaran PJOK? Kita ditantang untuk mencari desain atau mencari sebuah kreativitas biar apa? Aset yang kita punya katakanlah di lingkungan sosial itu ada mungkin katakanlah ada kelompok taman siswa atau kelompok kelompok yang perkumpulan di sana ada pencak silatnya. Ada juga kan? Nah, itu maksudnya sosial itu. Jadi ketika ada di sana di bawah kolong jembatan ada bukan paguyuban apa namanya? Padepokan. Nah, kita bisa bekerjasama dengan itu, kita manfaatkan. Nah, dengan padepokan itu kita bisa menjalin kerjasama. Oh, mungkin anak-anak kita dalam kegiatan pembelajaran dia mempunyai terlihat kualitas pembelajaran yang terlihat tentang pencaksilat ataupun karate, kita bisa kolaborasi dengan mereka. Termasuk politik. Nah, politik dalam ini bukan berarti politik yang kita kenal sekarang ini ya, bukan ya. Politik ini lebih ke kebijakan ya. Nah, kebijakan ini apa? Kebijakan dari kepala sekolah, kebijakan dari kepala dinas, kebijakan dari kementerian, di mana kebijakan yang positif, yang tentunya yang akan kayak hal inilah. Ini kan kebijakan kementerian terkait dengan kegiatan PKG ini. Nah, ini adalah suatu hal positif di mana ketika kita dalam visi kita pengen bukan nyaman di tempat ya, mohon maaf ya. Berarti kita dalam diri kita pengen maju, pengen mencari kemana tadi ya, kemana mau kita tuju tadi. Ada tujuan. Kadang yang saya bukan saya ini ya, yang saya keluhkan itu ketika kita punya teman dia udah ya mungkin itu urusan pribadi mereka. Cuman ketika kita menemui teman yang merasa dia udah nyaman ya dan nggak mau berkembang itu sayang sekali. Apalagi kita di Jakarta pusat atau yang di pusat lah di ring satu lah katakanlah. Kita banyak network, banyak jaringan yang bisa kita manfaatkan. Seperti itu. Nah, terus aset agama, fisik, lingkungan alam. Nah, lingkungan alam tadi yang diutarakan Kak Afril tadi, ada pohon, ada air petra, ya. Terus ada apa lagi? Kayak museum dan sebagainya. Alam dan bangunan tuh ya maksudnya ya. Nah, itu kita bisa manfaatkan. Bisa mungkin kita katanya lapangan banteng dekat, yang daerah mana? Cempaka yang Kemayoran mungkin ke lapangan Rawamangun ya. Bener ya? Velodrome. Oh, velodrome ya, velodrome. Nah, bisa manfaatkan itu. Nah, itu ternyata sekolah saya dekat lapangan banteng, ada lintasan atletiknya. Wah, kapan kita ke sana. Gitu. Kita manfaat itu. Mungkin di dalam pemikiran katakanlah saya tadi untuk ke lapangan banteng ada kendala mungkin kepala sekolahnya nanti ngizin kagak, ngizin apa tidak ya, atau mungkin caranya ke sana gimana. Nah, itu adalah hal-hal solutif alternatif yang kita bisa berpikir. Nah, kembali lagi, ketika kita ingin maju, maka otak kita akan terus berpikir untuk sebuah visi. Ya, kemudian lingkungan, kemudian finansial, fisik. Nah, fisik kayak bangunan gedung tadi sudah saya utarakan sedikit ya, agama budaya sama. Bisakah kayak kita bisa berkolaborasi dengan agama dan budaya? Bisa ya. Kayak tadi paguyuban tadi kan sama aja dengan budaya tadi. Seperti itu. Nah, materi seperti ini yang udah di modul LMS bisa kakak-kakak lebih perdalam lagi untuk mengurai apa yang sebenarnya ada di lingkungan kita, dekat kita, untuk kita manfaatkan lebih maksimal sebagai upaya kualitas pembelajaran. Berpikir aset atau kekuatan dalam konteks pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ya. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, guru PJOK harus memiliki seperangkat kompetensi untuk memfasilitasi penyusunan tujuan terpenting dalam pembelajaran. Ya, di antaranya adalah kepemimpinan yang dapat menjadi contoh pelayanan terbaik bagi peserta didiknya. Guru PJOK memiliki peran penting dalam membantu peserta didik untuk belajar, mengorganisasikan diri, bertanggung jawab dan mengembangkan suasana belajar yang kondusif. Nah, di modul itu kan kita dihadapkan dengan tiga materi ya. Yang pertama asset based thinking, kedua deficit based thinking, yang ketiga inquiry
inisiatif ya. Nah, ketiganya nanti paling enggak kita memahami atau esensi yang dimaksud adalah orientasinya akhir apa? Tadi ketika kita bisa memaknai secara mendalam tentang materi itu, kita bisa membuka mindset kita ya. Oh, berarti kita nggak bisa menyalahkan ini itu, nggak bisa. Kalau udah menyalahkan ini itu berarti kita udah stuck, nggak bisa ngapain-ngapain lagi. Ah, saya nggak mau ngajar, oh nggak ada bola, saya nggak mau ini, nggak ada lapangannya, nggak bisa kita manfaatkan, nggak akan terjadi pembelajaran. Wah, kita nggak mau ini apa namanya, susah ada visi kita untuk menciptakan anak yang punya kemampuan main futsal. Nah, kita nggak ada punya lapangan, mau manfaat apa? Kita lihat di sekitar kita, oh ada Air Petra, Pak. Bagaimana caranya ke sana? Kita koordinasi dengan pihak Air Petra, nyari jual izin segala macam. Nah, itu akan lebih bermanfaat, akan menjadi solutif masa depan, menciptakan sebuah visi misi yang dimana kita bisa menjadi lebih kreatif, ya, begitu ya kakak ya. Begitu, mungkin ada pendapat dari kakak yang lain terkait dengan asset based thinking dalam kegiatan pembelajaran PJOK. Boleh diutarakan dengan suara, boleh pakai chat box, boleh. Sebelum kita nanti masuk ke ruang breakout room untuk menganalisis sebuah kasus. Nah, nanti kita bentuk 3 kelompok. Tiap kelompok berarti kalau kita 15 berarti 5 orang untuk menganalisis kasus yang ada di LMS. Nanti waktunya analisisnya gabung sama temannya ada 10 menit ya, 10 menit untuk bergabung di breakout room. Kemudian di 10 menit tadi kakak untuk membahas terkait dengan kasus yang menjadi bagian kelompok kakak. Setelah 10 menit ke depannya nanti presentasi dan saling menanggapi seperti itu. Biar kita rukol di hari ini biar lebih hidup seperti itu, Kak. Begitu, mungkin ada pertanyaan? Oke, sebelum masuk room ini saya bagi breakout room dulu. Nah, sebelum masuk saya pengen bertanya kepada kakak-kakak, ya. Yang sekarang kan udah ngumpul semuanya ini ya. Menurut kakak, apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset based thinking? Apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset based thinking? Bisa langsung disuarakan atau gini aja yang gampang, tuliskan di chat box aja. Nah, pandangan Anda kakak semua terkait dengan pendekatan asset based thinking. Kalau tentang asset based thinking tadi kan udah jelas. Nah, bagaimana pandangan Anda tentang pendekatannya menggunakan asset based thinking? Silahkan. Sambil ngopi kakak ya, biar kita nggak ngantuk. Silakan Kak Khairuddin. Nah, Kak Khairuddin lagi di luar kota, ada acara yang mendadak. Semoga acaranya dilancarkan. Amin, amin, Allahumma amin. Halo Katri. Siap. Ini asetnya dari lima hal yang tadi disebutkan atau salah satu aja bagaimana? Salah satu boleh. Salah satu boleh. Nah.
Sambil ini ya kakak, saya menyampaikan informasi, nanti kelompok 1 Kak Novi, Kak Sarifudin, Kak Ahmad Khairul Falah, dan Kak Ridwan, kelompok 1. Kemudian kelompok 2 Kak Afriza, Kak Nur Fahmi, Kak Andi Sopiandi, dan Kak Khairuddin. Kelompok 3 Kak Andreas, Kak Agustiana, Kak Fahmi Abdul Fatah, dan Kak Krisna Anggara. Nanti saya akan sematkan kakak bisa langsung ke breakout room, milih dari yang di bawah ya. Di bawah kan nanti ada cari yang titik 3 breakout room gitu. Tapi ini belum saya publish ya, nanti setelah acara kegiatan menuliskan pandangan kakak tentang pendekatan berbasis aset based thinking. Nah, saya baca satu-satu nih. Bentar. Kak Novi, untuk memaksimalkan sumber daya sekolah dalam pembelajaran PJOK, beberapa cara alternatif dapat diterapkan. Pertama, kolaborasi dengan komunitas lokal. Wah, ini luar biasa nih, komunitas lokal ini yang tadinya menjadi salah satu program ini tadi. Ini program kementerian juga ya, yang kita sebut dengan Kombel sekarang, komunitas belajar. Dapat menjadi solusi efektif, misalnya bekerjasama dengan klub olahraga setempat untuk mengadakan pelatihan atau klinik khusus bagi siswa. Ini tidak hanya memperkenalkan variasi dalam kegiatan olahraga, tetapi juga memanfaatkan keahlian pelatih profesional. Luar biasa sekali ya. Ini kelihatan pengalaman jaringannya luas nih Kak Novi ini ya. Suka jarang di rumah nih mesti orangnya. Ya Kak Novi ya? Iya, gede di jalan, Delan. Kemudian Kak Ahmad Khairul Falah. Jadi pendekatan berbasis aset based thinking itu perspektif positif yang berfokus pada kekuatan, potensi dan sumber daya yang dimiliki individu atau komunitas memusatkan perhatian pada kekurangan atau masalah. Oke Kak Ahmad Khair ya. Terima kasih. Terus Kak Sarifudin. Pandangan Anda tentang based thinking, saya terkadang memanfaatkan fasilitas di RPTRA dan juga di lapangan bola karena lapangan saya sangat kecil sekali. Wah, ini tadi udah ini pengalaman praktis baik ini ya. Jadi ketika dekat dengan tadi berarti kalau lapangan berarti ini ya, aset apa tadi? Aset bangunan ya. Nah, bangunan, lapangan RPTRA bangunan ya. Berarti Kak Sarifudin jeli melihat aset di sekitar Kak Sarifudin ya. Jadi aset bangunan itu enggak serta-merta cuma bangunan sekolah doang ya. Karena mendapati lapangannya kecil, oh ternyata di sekitar sekolahan ada RPTRA, ada lapangan lapangan sepak bola, Kak. Lapangan sepak bola ya. Nah, bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian Kak Afrizal Afghani, pandangan saya tentang aset based thinking dalam PJOK memfokuskan pada kekuatan dan potensi walaupun banyaknya kelemahan di lingkungan dan peserta didiknya, kita tetap harus melakukan pendekatan berbasis kekuatan, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, serta membangun dalam pengembangan program yang lebih relevan dan efektif. Jadi kita Kak Afrizal bilang fokus pada kekuatan atau yang hal positif ya yang kita punya di lingkungan sekolah. Yang lemah-lemah udah ditiadakan, udah nggak usah dipikir. Kalau yang lemah, yang kelemahan dipikir, bikin pusing ya. Kenapa? Ketika mikir yang lemah-lemah nanti kita diharuskan mencari solusi pasti ya. Kayak kita dulu zamannya skripsi ya. Identifikasi masalah. Terus nyari ini solusi dan sebagainya. Nah, tapi sekarang itu kita itu harus membuka pikiran bahwasanya kita kalau berkutat pada masalah, kita nggak akan kemana-mana. Hanya bisa menyelesaikan masalah saja ya. Yang sekarang yang diharapkan itu apa? Kita berpikir inquiry apresiatif ya. Di mana kita akan berpikir visioner ke depan. Atas dasar apa? Atas dasar yang kita punya, aset kekuatan yang kita punya. Seperti itu. Kemudian Kak Agus Sutiana, menurut saya sangat baik diterapkan pada pembelajaran PJOK. Karena kita bisa tetap fokus dengan program yang kita buat, meskipun nantinya banyak permasalahan yang akan dihadapi. Salah satunya sarana yang kurang akan membuat kita sebagai pengajar berpikir kreatif dan inovatif. Nah,
ini penting ya kakak ya. Ketika kita udah berpikir asset based thinking, tentunya nanti akan imbasnya apa? Kita akan kreatif dan inovatif. Ketika orang udah berpikir kreatif, inovatif, mereka akan mencari cara gimana meneruskan kreativitasnya, mencari teori, mencari praktik baik, mencari pengalaman baru. Dengan kata lain apa yang mau saya katakan, berarti guru itu adalah guru pembelajar, guru yang mau terus belajar, nggak stagnan, diam di tempat, udah nyaman dengan posisi dia, dengan nyaman dengan kondisi dia, dengan gaji TKD yang banyak ya, udah nyaman dia, udah pulang beras, pokoknya dia kerja itu memenuhi tanggung jawabnya, pergi jam 7 jam setengah 7 masuk, jam 3 udah tet pulang. Udah nyaman, udah gini aja udah enak. Udah nyaman, udah dapat hasil yang luar biasa seperti itu. Nah, itu dia akan nggak akan maju, mohon maaf ya. Dia akan nggak maju. Karena apa? Karena nggak ada visioner yang dia mau apa nggak visioner. Saya sering mengatakan ke teman-teman, ayo kita kembangkan diri, ayo kita belajar bareng, belajar dan belajar. Kita nggak bisa diam karena apa? Karena dulu saya punya kawan di Taman Sari. Taman Sari itu samping Karanganyar ya. Saya punya teman PKG, ya kayak kakak ini, tapi saya yang angkatan pertama ya. Di teman PKG PJOK saya. Dia kawan-kawan PJOK itu banyak yang ikut. Dari guru penggerak sampai PKG. Luar biasa pemikiran mereka. Dan sekarang yang ketua KG ini udah jadi kepala sekolah sih. Nah, pernah saya ngobrol sama mereka, yang penting kita belajar. Karena ketika kayak gini, kita kan menambah jaringan. Jadi menambah jaringan dalam artinya gini, menambah teman. Kita saling, tadinya saya nggak kenal Kak Sarifudin, nggak kenal Kak Agustiana, nggak kenal Kak Dani. Kita bisa ngobrol ya, meskipun sekarang sementara ini baru pakai Rukol. Nah, ketika udah kenal nanti akan ada inspirasi baru, pembelajaran baru, praktik baik baru yang bisa kita manfaatkan, kita maksimalkan. Buat apa? Buat kita belajar pembelajaran di sekolah kita. Begitu ya kakak ya. Nah, kita masuk ke kasus ini. Saya meyakini kalau kakak luar biasa nanti bisa memetakan atau mencari solutif dari kasus yang saya akan tugaskan. Sekarang kakak bisa masuk ke breakout room. Ya. Yang Kak Novi saya ulangi ya. Open. Oke. Nah, Kak Novi, Kak Sarifudin, Kak Ahmad Khairul Falah, Kak Ridwan bisa gabung ke kelompok 1. Klik aja join, kelompok 1 join. Kalau ada kendala bisa langsung present kemudian sampaikan kendalanya. Kemudian kelompok 2 Kak Afrizal, Kak Nur Fahmi, Kak Andi Sopiandi, Kak Khairuddin. Kemudian kelompok 3 Kak Andreas, Kak Agus Setiawan, Kak Fahmi, dan Kak Krisna. Yang belum dapat siapa ya? Boleh present? Kak Dani Taufik Martiasa bisa ke kelompok 1 Kak Dani. Kak Dani. Terus siapa lagi yang belum? Kak Tias, kelompok 2 Kak Tias. Kak Tias Asmita. Oke. Kalau ada kendala bisa resen. Sekarang bisa masuk ke kelompok. Izin Pak Tri, mohon maaf. Saya lagi ada pembelajaran. Iya, siap. Oke, yang boleh di ini kakak yang lain langsung masuk ke breakout. Tapi breakout room-nya yang mana ya posisinya ya? Klik titik 3 di bawah. Ini 3. Cari breakout room. Ada nggak? Belum ada. Nah, ada. Sebentar. Harusnya. Kak Novi tadi di Belum ada kata break room. Belum ada Pak. Papan tulis virtual, data letak layar penuh, itu aja belum ada kata break room. Tugasnya yang kasus 1 sampai 5 ya, yang 1 2 titik C bukan?
Di mute, Kak. Sebelah paling pojok kanan bawah ada gembok. Sampingnya ada segitiga kotak bulat. Nah, itu yang diklik. Bisa? Nggak bisa. Belum ada. Papan tulis virtual. Cek. Yang saya kirim di grup ya. Orang beli gua 2 kilo. Bisa. Yang ini. Yang itu Kak, yang saya dikirim di chat grup Kak. Oh, segitiga kotak. Iya betul. Oh, tombol PS. Wah ini sama-sama seumuran kayaknya. Tombol PS. Segitiga kotak R2 R1. Sudah diklik tapi itu Kak Tri. Oh, ruang kerja. Break into Ruang this kerja kelompok. group. Your host can say people to break room. Belum ada Kak Tri. Ruang kerja kelompok ya, Kak? Iya, breakout room ke Khoir. Adanya ruang kerja kelompok. Iya itu. Polling. Oke. Ruang kerja Klik ya. kelompok. Nah, klik. Klik bagi menjadi grup diskusi belum bisa, Katri. Jadi bacanya bagi menjadi grup diskusi doang. Iya sama nih penyelenggara. Harus penyelenggara dapat menetapkan orang ke ruang kerja kelompok untuk percakapan kelompok kecil. Oh. Sebentar. Ya, tatap muka nih kayaknya nih kita Katri. Betul bisa ngopi. Iya. Aduh. Bukan ke gaptek ini. Belum ketemu dari tadi nih, Kak. Jangan dicari Kak. Itu pojokan paling pojok ada itu. Yang paling Mau bawah. makan. Segitiga kotak bulat. Aktivitas bukan? Iya, bulat kotak. Segitiga. Ada itu. Ya belum ada. Masa belum ada sih? Kayak saya bisa dari sini. Belum ada Kak. Bagi ruang diskusi dengan discussion lebih group. kecil. Your host can assign people to breakout room for small group conversation. Wih. Cuma ada tulisan itu aja. Bentar. Tunggu bentar ya. Ya, saya terjemahkan Pak Kresna. Aduh, ini saya coba pakai akunnya satu lagi ya biar dapat informasi sebenarnya apa yang terjadi. Udah dulu. Sambil ngopi-ngopi dulu Kak. Nggak ada gorengannya nih. Iya nanti aku kirim dari sini. Oh. Jam 10 berarti 2 jam. Jam 11 jam. Dan nanti selesai tepat waktu aja, tenang aja Kak. Tadi kan selisih 5 menit tadi ya. Ini beri Allahul kafi. Apuna kafi. Pak Kresna lagi di kamar ya? Kamar mandi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berantakan di belakang jadi nggak enak. Jam 11. Jam 11 saya setengah 11 saya pulangnya. Oke, gini aja. Ya Kelompok satu, kita bahas bareng-bareng aja. Ya satu-satu ya. Setengah 11 suruh kemari ya. Satu-satu kita bahas. Izin belum mau masuk kelasnya. Wah, atas. Baik lagi. Kita yang pertama adalah bahas tentang situasi kasus 3 ya, saya share nih. Kakak bisa nanti menuliskan dari pertanyaan pemantik nanti, kakak bisa
menjawab. Nah, nih. Kelihatan nggak? Muter-muter maksudnya. Udah, oke. Di Zoom Kak kurang kelihatan ini. Nah, Kasus 3 ya, saya sambil kirim di grup WA. Kemarin saya coba bisa breakout room. Kenapa ya? Sekarang nggak bisa. Sinyal. Akunnya akun biasa apa akun gimana Kak biasanya? Kali ini akunnya ngaruh, akun belajar ID sama akun email biasa kali aja. Akun premium Kak dari BPGP. Iya, ya kalau nggak akun premium nggak bisa buat ngerekam juga. mungkin suruh langsung on the spot kali Kak, biar sambil ngopi gitu. Ini, oh iya. Ide bagus. Kan biasanya langsung praktek gitu kan. Iya. Nah, itu situasi 3 saya kirim. Atau mungkin sambil lihat yang di layar Zoom bisa. Ya. Pertanyaannya nih, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Sama. Identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Ya, pertanyaan ya. Nah, saya bikinin jambot dulu biar kita kolaborasi kita. Pak Kres di unmute, nggak kedengeran Pak Kres, suaranya Pak Kres. Oh maaf. Aset, pemanfaatan aset. Kakak bisa menuliskan di link chatbox ini. Saya bagikan di chatbox ya. Bisa berbagi secara pribadi kakak terkait Asus itu di dalam chatbox. Itu linknya sudah saya bagikan. Kasusnya ini ya. Nah, kasusnya biar saya bacakan, biar sambil ada ininya. Tadi untuk yang pertanyaannya ada di chatbox ya, di Jambot. Kita pakai Jambot aja. Pada saat menentukan tujuan pembelajaran, asesmen dan aktivitas kegiatan dari capaian pembelajaran, Pak Gerak lalu menyampaikan, namanya Pak Gerak ya, lalu menyampaikan ide dan gagasannya terkait kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut kepada kepala sekolah. Pak Gerak sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolahnya, dukungan terkait kebijakan dan kemampuan kepala sekolah dalam bernegosiasi dengan pihak perkebunan kopi yang kebetulan memiliki area sangat luas di dekat sekolahan untuk dijadikan tempat bagi peserta didik belajar di ruang atau lingkungan alam seperti jalan kaki, lari, dan kegiatan lainnya. Sarana lapangan olahraga yang dimiliki kantor perkebunan kopi tersebut untuk pembelajaran PJOK pun dapat dimanfaatkan penggunaannya bila ada kesepakatan atau kerjasama.
kepala sekolah menyampaikan bahwa sangatlah rumit jika harus menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan karena pemiliknya terkenal tidak mau bermasyarakat dan tidak ingin perkebunannya dirusak warga. Pak Gerak amat kecewa, padahal ia juga telah menampung suara peserta didik yang menyampaikan gagasannya untuk membiasakan berjalan kaki dan bersepeda menuju sekolah melalui area perkebunan kopi yang tertutup tersebut. Karena dapat mempersingkat jalan menuju sekolah dan tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor. Pak Gerak juga memohon kepada kepala sekolah agar dapat mensosialisasikan gerakan pembiasaan jalan kaki dan bersepeda ke sekolah ini kepada orang tua peserta didik, serta mengajak berbagai pihak untuk turut menjaga keselamatan dan keamanan peserta didik ketika menuju sekolah melintasi perkebunan kopi tersebut. Pak Gerak merasa pesimis, gagasannya tidak dapat dilaksanakan karena kepala sekolah tidak melakukan upaya apapun. Harapan kepala sekolah dapat bernegosiasi dengan pimpinan perkebunan dan membuat MOU belum dapat terlaksana. Sementara ia juga tidak bisa berbuat apapun karena ia sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Oke, dari kasus tersebut bagaimana ya pertanyaannya ya? Nah, pendekatan berpikir apa yang digunakan dalam situasi tersebut? Aset apa yang dimiliki dalam situasi tersebut? Kan ada 7 aset tadi yang saya sedikit utarakan tadi ya. Sosial masuk. Geografis. Saya share. Nah. Nah, kakak bisa menuliskan tanggapannya di sini dengan ngeklik ini, Kak. Kelihatan nggak di layar? Note. Nah, taruh sini, tulis kata Pak, nama panggil kakak, misal Kak Tias. Dapatnya apa? Nanti bisa nambah lagi. Nah, bisa. Dia akan tampil di sini nanti. Nah, nambah lagi yang banyak. Bikin lagi dari sini. Sesuai pendapat kakak. Klik yang ini ya, sticky note. Ada 3 kasus Kak sebenarnya. Nanti kita ambil biar mencukupi waktunya, kita ambil 2 kasus kali ya. Nanti saling satu kakak-kakak bisa berbagi opini terkait dengan kalau kita dihadapkan menjadi Pak Gerak tadi ya. Yang halaman 5 Kak, yang ada tulisannya nih. Kalau pengen menggeser dengan di atas ini ada geser. Yang halaman 5 ya.
Ini langsung tulis ya, Kak Tri.
Berarti aku tadi dari tadi ngomong nggak kedengeran nggak ya kakak ya? Enggak. Ternyata saya mute ternyata. Astagfirullah. Oke. Kita ambil simpelnya aja ya. Kita langsung bersuara aja dengan kasus yang tadi Pak Gerak tadi ya. Iya. Pak pengen ngajar kegiatan olahraga di memakai lingkungan sekitar. Notabene punya lapangan, punya perkebunan tadi ya. Oke, kakak bisa menanggapi? Mungkin yang mau bersuara silakan present. Andreas, Kak Andreas, silakan Kak Andreas. Kak Andreas, open mic Kak Andreas. Silakan Kak. Suaranya nggak masuk ya? Suaranya belum masuk, Kak. Katri izin ke toilet, Katri. Siap, Kak Agustiana, silakan. Belum, Kak. Pakai ini kali headsetnya mungkin terkendala kali. Atau mungkin Kak Andreas belum minum kopi kali ya. Terkendala tadi, ya. Izin Kak Saripudin, ngopi dulu Kak Saripudin. Sambil ngopi. Baik Kak, siap. Oke, mungkin nunggu Kak Andreas buat trouble teknisnya nanti bisa. Oh ya, bisa ini. Yang lain dulu mungkin menanggapi kasus Pak Gerak tadi. Kak Novi mau ngomong nggak ini? Silakan Kak Novi. Saya kirim di kolom chat, boleh? Kirim di kolom chat. Nah, tadi suruh mengidentifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan. Yang pertama, yang kedua, aset apa aja yang dimiliki. Yang ketiga, strategi apa yang akan Anda kembangkan jika Anda sebagai Pak Gerak tadi ya. Oke, Katri. Oke, lanjut. Ya, makasih. Identifikasi pendekatan saya selaku guru olahraga melihat permasalahan Pak Gerak. Saya anggap ini Pak Gerak ini guru SMA ya. Oke, boleh. Kalau pendekatan saya dalam aset based thinking untuk menghadapi permasalahan wilayah adalah satu aset manusia. Artinya anak-anak peserta didik di usia produktif bisa saling sinergi dengan lingkungan sekitar. Artinya kita berkolaborasi dengan pendekatan sosial oleh pihak perusahaan kelapa sawit ya, nggak salah itu saya. Gitu. Berkebun. Ya, kebun kopi. Nah, pendekatan kedua adalah sosial, kultur. Artinya kita bisa memanfaatkan tenaga anak untuk saling membantu perkebunan kopi, belajar secara fisik yang ada di misalnya angkat bahan bantu perkebunan kopi, kan bagian dari olah tubuh gerak atau kebugaran melalui praktek langsung dengan angkat-angkat memindahkan asetnya perusahaan kebun. Dan pendekatan geografis alam. Nah, alam ini kan jelas alam perkebunan, bisa menunjang ketika anak kayak berpetualang gitu di lingkungan sekitar, memanfaatkan aset geografis atau alam. Nah, artinya Gerak harus ada pendekatan sosial ke pihak
perkebunan. Artinya bahwasannya sekolah SMP ini siap bersinergi dengan perusahaan perkebunan. Ketika kita persiapkan SDM dengan baik, akan bisa dimanfaatkan oleh perusahaan tersebut. Artinya kita punya take and give atau simbiosis mutualis, bisa memanfaatkan aset yang kita punya, saling menguntungkan. Demikian, Katri. Oke, terima kasih Kak Novi ya. Yang mau saya garis bawahi bahwasanya tadi yang disampaikan Kak Novi, pendekatan yang Kak Novi sampaikan dengan menggunakan pendekatan social culture ya. Tadi di akhir kan ada namanya, ada sosial budaya kan, budaya manusia juga. Di sini adalah Kak Novi sudah berpikir inquiry apresiatif ya, di mana pemikirannya tadi kalau Kak Novi sebagai Pak Gerak berpikirnya defisit, ketika Pak Kepala Sekolah nggak mau ber-MOU dengan pihak perkebunan kopi, maka nggak akan terjadi kegiatan pembelajaran di perkebunan kopi. Berarti mandek ya, stop ya. Namun karena berpikiran inquiry apresiatif ya, untuk mempunyai sebuah visi yang ke depan, mempunyai tujuan kegiatan yang lain, nggak cuma di sekolahan, maka akan terjadi apa? Proses kreativitas, proses berpikir kreatif dari Kak Novi sebagai dalam ini sebagai Pak Gerak tadi ya. Dengan apa? Dengan pendekatan social culture, aset manusianya, mungkin simbiosis mutualisme. Itu adalah strateginya. Apa yang diutarakan Kak Novi udah menjawab daripada 3 pertanyaan yang tadi saya utarakan. Mungkin yang lain ada memberi tanggapan atau mungkin mau menjawab, memberikan opini daripada kasus yang kita hadapi di tadi, yang saya berikan tadi. Mungkin yang lain bisa menyampaikan. Kak Kresna, silakan Kak Kresna. Kayaknya mau ngomong. Kayak duduk naik gitu. Ayo Kak Kresna. Maaf Katri, belum ini nih, masih fokus mantau dulu. Oh siap. Gak apa-apa, lagi kondisinya nggak memungkinkan ya. Kak Dani Taufik. Oh silakan Kak Dani Taufik. Baik Pak Tri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin menanggapi tentang kasus yang di situasi 3, di mana Pak Gerak yang mempunyai inisiatif. Ini kan Pak Gerak ini mempunyai inisiatif atas yang pertama, atas minat anak-anak, yang dimana yang tadi itu minat anak-anak itu untuk menginginkan untuk berjalan kaki dan bersepeda dari sekolah ke sekolah. Nah, dari hal itu mungkin di yang situasi 3 ini Pak Gerak mempunyai inisiatif agar kepala sekolah membangun hubungan kolaborasi antara pabrik dengan sekolah. Tapi kan dalam hal ini kepala sekolah tadi diceritakan, kepala sekolah ini hanya berprasangka, sepertinya berprasangkanya karena si kepala sekolah cuma tidak mau bekerja sama. Nah, alangkah baiknya kalau menurut saya dalam pendekatan ini kepala sekolah bisa berkomunikasi lagi dengan organisasi lokal atau seperti perangkat daerah di sekitarnya atau masyarakat sekitarnya yang berpihak kepada yang mempunyai berpihak kepada gaya hidup seperti senang olahraga gitu Pak, seperti itu yang saya lihat. Jadi harusnya tuh kepala sekolah bisa membangun hubungan kolaborasi yang baik. Dan kalau misalkan hal yang tadi seperti kepala sekolah sudah tidak mau, seharusnya yang saya tanggapi adalah Pak Gerak ini harusnya tidak marah, tapi seharusnya mempunyai ide lain untuk memanfaatkan aset di sekolah sekitar yang lainnya. Seperti misalkan tidak harus lewat kebun sawit gitu, mungkin bisa lewat yang lain seperti itu. Itu sih tanggapan saya deh Pak. Oke, luar biasa Kak Dani. Jadi
apa yang dikatakan tadi benar ya. Jadi ketika kayak kalau saya ketika kita memposisikan menjadi tadi ke sebuah program inovasi tadi ya. Tadi kan keinginannya adalah melakukan kegiatan jalan kaki bersepeda melalui perkebunan kopi. Namun kepala sekolahnya nggak mau bekerja sama dengan pihak perkebunan karena ribet kalau nggak salah seperti itu. Nah, ketika mestinya Pak Gerak tadi memiliki ide tadi yang disampaikan Kak Dani tadi adalah inisiatif dari voice atau suara daripada peserta didik. Nah, ini berbicara nanti kalau berbagi sedikit lah, kita berbicara mengenai voice, choice, dan ownership. Ketika voice, suara, choice, pilihan, dan kepemilikan atau ownership, semua kegiatan pembelajaran, semua kegiatan pembiasaan atau kegiatan di sekolahan, itu berasal dari anak, itu impact-nya akan luar biasa. Impact-nya akan luar biasa. Ya, kalau tadi semisal katakanlah dalam keadaan dalam dunia nyata mungkin karena dari pendapatan anak, minat anak pengen jalan kaki, sepeda, mau libur kopi dan bilang ke Pak Gerak. Nah, Pak Gerak akhirnya menyampaikan ke Pak Kepala Sekolah. Namun kalau kita bicara tentang IBT tadi, asset based thinking, ketika mentok karena Kepala Sekolah nggak mau kerjasama, apa yang harus dipikirkan? Alternatif yang disampaikan Kak Dani benar ya. Kenapa nggak cari yang lain? Aset kan banyak, nggak cuma di perkebunan. Bisa jadi di jalan kampung bisa kan masa katakanlah itu kalau ada alternatif lainnya bisa juga itu, atau mungkin pendekatan dengan organisasi kelompok di kampung tersebut yang punya hubungan dengan perkebunan. Itu strategi ya, itu mencari ide, mencari solutif di mana biar visinya Pak Gerak tadi atas dasar pilihan anak ya, suara anak tadi ya, minatnya anak tersampaikan gitu. Ketika Pak Geraknya berpikiran, oh udah Pak Kepala nggak mau ngizinin, kira-kira kalau Pak Geraknya ya udahlah, kalau ada kata ya udahlah, kira-kira jadi kegiatan pembiasaan tadi nggak? Tidak akan mencapai tujuan pembelajarannya juga. Akan stop ya, akan stop dan tidak akan terjadi namanya sebuah pemikiran visioner ke depan. Mungkin karena Pak Dani dari suara siswa pengen gerak sepeda dan kaki, mungkin ya ada keinginan visi yang luar biasa di mana katakanlah oh biar kebugaran anak kuat. Kalau mungkin katakanlah dia anak SMA ya, ada yang punya sepak bola, dengan berjalan kaki pembiasaan kebugarannya, ketahanannya ya, dia akan bertambah. Itu impact-nya yang akan terjadi. Ketika nggak terjadi kegiatan tadi, mestinya akan ya tadi posisinya akan stuck ya, nggak ada program yang bisa dijalankan. Terima kasih Kak Dani ya atas strategi yang disampaikan ya. Nah itu salah satu menjadi pandangan kita ke depan kalau kita diadakan sebuah kegiatan yang dimana kita mempunyai aset yang ada apa. Jangan berpikir gara-gara Pak kebijakan. Jadi berarti kalau kepala sekolah tadi berarti kebijakan ya, kebijakannya nggak mendukung, berarti kita harus lewati itu, kita cari yang lain yang mendukung kita untuk melakukan kegiatan tersebut. Mungkin satu lagi, saya pengen dengar dari Kak Sarifudin. Kak Sarifudin temannya Kak Rifai ya? Iya Kak. Silakan pendapatnya Kak. Sinyalnya hilang. Ya Kak, kalau saya karena saya lapangannya kecil ya, saya sering udah gitu kan gurunya di sini juga ada 3 Kak. Nah itu saya mengajar 2 kelas, teman juga 2 kelas karena setiap hari Jumat kita kan P5. Nah saya mau berbagi tempat Kak. Jadi saya cuma punya 1 lapangan bola voli. Jadi 1 lapangan bola voli itu sekitar 45 anak. 1 kotak, kan ada 2 kotak kalau lapangan bola voli. Betul.
Ya, saya mensiasatinya. Pertama saya senam dulu, senam massal buat merangsang anak biar otot-otot juga tidak kaku. Baru kita bagikan intinya permainan itu apa gitu situ. Udah kami gitu aja. Oke, terima kasih Kak Sarifudin atas cerita praktik baiknya ya. Karena kondisi lapangan Kak Sarifudin yang apa adanya dan tugas buat 2 kelas langsung, tentunya ya kalau kita bayangin lapangan bola voli seberapa sih, ya kan? Ada ya, betul juga kan? Tapi iya benar. Tapi kita dituntut untuk bisa ini melaksanakan pembelajaran, iya gitu kan? Berarti harus kita selalu berpikir kalau kita lapangannya kecil, mana bisa kita bikin olahraga bareng-bareng segala macam, nanti nggak akan terjadi itu, gitu ya. Jadi ketika kita udah berpikir aset yang ada kita manfaatkan tadi ya, yang kelihatan kayak kata Kak Novi, yang ada kita manfaatkan semaksimal mungkin. Oke kakak-kakak ya, tadi kita kan mulai jam 9, jam berapa tadi ya? 9 lebih ya, 9 lebih. 9.10 Pak. 9.10 antara 9.05. 5 ya Pak? Iya 5. Berarti nanti kita selesainya 10.35. Saya nggak mau ini curang ya. Dari kemarin lebih mulu, jadi nggak enak sama kakak ya. Kita korupsi waktu malah nanti ya. Nah, satu lagi nih biar genap menjadi 10.35. Yang dari sawah besar tadi. Kak Fahmi, coba Kak Fahmi. Terkait kasus tadi, Pak Gerak tadi. Oh, cek. Kedengeran nggak, Patri? Apa ribut di sini nih? Lagi ngajar soalnya, Patri. Oh, lagi ajar. Aman. Iya. Oke, aman. Aman ya. Aman, Pak Wami. Kalau saya sih kasusnya itu sama ya kayak sama Pak Sarifudin, lapangannya itu ukuran 15x7 lah. 8 bulu tangkis untuk kecil. Nah, biasanya itu kalau di Pasar Baru 11, anak-anak itu bisa ke jalan kaki ke Lapten. Nah, problemnya itu di komplek Pasar Baru 11 itu, di lingkungan itu banyak anjing gitu. Ada anjing liar, ada anjing perumahan. Ya, di sana itu, nah problematikanya itu kan pasti kepala sekolah atau apa itu ke guru olahraga gimana keselamatan anak-anaknya kalau lewat ke sana. Yang pertama, yang kedua kalau lewat ke jalan ke ruko-ruko banyak mobil-mobil ruko Pasar Baru. Nah di sana kemarin juga kejadiannya itu anak itu lagi jalan itu di luar pembelajaran, jadi luar jam sekolah, ada anjing liar, si anak itu kegigit kakinya. Ternyata udah di ini kita kepala sekolah dan guru olahraga dan guru kelas juga yang bersangkutan kita rapat tuh, dalam arti panggil orang tua, panggil stakeholder yang ada di wilayah itu yaitu RT RW sama kepala sekolah, kita bikin tuh kesepakatan dalam arti kalau anak-anak ke situ atau apa gimana caranya RT RW itu mengkondisikan, misalnya kalau ada anjing yang liar itu ya disuruh pakai tali atau pakai rantai untuk diikat. Dan yang anak-anak juga kalau apa jangan biasanya kalau anak-anak ya ini anak-anak SD kalau ada yang kayak gitu suka rame gitu, dikokogin, digituin kan, diapain, jadi rusuh juga. Nah dalam arti itu kalau saya sih pendekatannya itu pertama politik dulu, mempengaruhi ke kepala sekolah gimana caranya kita nih ada itikat baik gitu, itikat positif. Kalau di sini lapangan kecil ketika mau ke sana gimana Bu, anak-anak nih suara anak itu lebih kenceng daripada suara guru. Suara anak nih mau ke sana mau ke sini ya udah ikutin. Kalau suara anak dan suara komite udah nyangkut pasti otomatis pengaruh kepala sekolah kan lebih kecil. Undanglah ke RT RW. RT RW di sana kalau di sini RT-nya itu orang tua murid, jadi aman lah. RT RW orang tua murid, jadi bisa mengkoordinasi ke warganya. Alhamdulillah ya kalau sekarang sih masih
masih aman untuk keluar, dan RT RW tersebut welcome juga kalau apa-apa warganya diiniin juga, dan ada laporan-laporan juga ke sekolah. Ntar kalau anak-anak yang ini masih berjalan baik gitu. Mungkin sekian Katri. Terima kasih cerita praktik baiknya dari Kak Fahmi ya. Jadi saya lihat juga persoalannya ini hampir sama tentang lapangan. Jakarta Pusat 1, JP1, JP2 pun kayaknya hampir sama ya. Tadi cerita yang disampaikan Kak Fahmi, dia mempunyai aset manusia. Siapa yang bisa dimanfaatkan? Kepala sekolah. Karena kan tadi kan ada program untuk kegiatan di lapangan banteng. Namun ada anjing liar, anjing perumahan. Tapi strategi yang dipakai apa tadi? Memanfaatkan aset yang ada. Aset apa? Dalam bentuk apa? Manusia, kepala sekolah, komite. Ya kebetulan komite ada yang jadi RT ya. Nah, itu dimanfaatkan untuk mensondingkan apa yang menjadi program sekolah atau menjadi program salah satu bidang di sekolahan untuk kegiatan ke lapangan banteng. Saya yakin kakak-kakak semua itu udah menguasai strategi dalam menciptakan kreativitas dalam hal ini adalah ketersediaan daripada sarana prasarana atau aset. Begitu ya kakak ya. Karena waktu udah melebihi jadwal, mungkin yang paling terakhir sebelum kita akhiri, saya pengen 1 atau 2 kawan kakak-kakak menyampaikan refleksi untuk kegiatan pertemuan hari ini. Apa yang udah dialami, perasaannya gimana, dan ke depan tentang materi ini mau seperti apa. 1 aja, silakan. Pak Agustiana, Kak Agustiana, silahkan Kak Agus. Assalamualaikum. Mungkin refleksinya kalau dari saya, apapun model pembelajarannya dan apapun metode atau apa permasalahannya, ya balik lagi kita sebagai guru, kita harus yang tadi Patri bilang, kita tuh harus ya kreatif, inovatif, solutif gitu. Jadi intinya kita sebagai guru harus melakukan itu semua supaya masalah ataupun dampak-dampak kedepannya kita bisa selesaikan dengan baik. Itu aja sih. Perasaan hari ini gimana Kak Agus? Perasaan hari ini. Ya setelah kita ketemu di ruang kolaborasi. Nah, dengan adanya kegiatan seperti ini, ya balik lagi, maka terbukalah wawasan-wawasan yang ibaratnya sebenarnya kita sudah lakukan, cuman kan keilmuan yang kita lakukan itu apa sih gitu. Intinya ya kita jadi melek ilmu gitu, Patri. Terima kasih. Terima kasih Pak Kak Agustiana ya. Oke kakak semua ya, itu tadi salah satu suara refleksi untuk hari ini, di mana kita sudah melakukan kegiatan rukol hari ini terkait dengan pembahasan asset based thinking. Nah, habis rukol ini mungkin nanti kalau ada waktu luang bisa kakak selesaikan tugas-tugas di LMS terkait dengan refleksi, karena kegiatan apapun tanpa refleksi tidak akan bukannya nggak bermanfaat, tidak akan bermakna gitu ya. Ketika kita selalu berefleksi, kita akan mengingat kembali apa yang kurang, apa yang baik, dan ketika yang kurang baik kita akan tingkatkan kembali ke masa yang akan datang. Begitu kakak, mohon izin untuk minta difotoin dong. Kita dengan gaya apa kita kira-kira ini? Kalau bisa memungkinkan kamera bisa dibuka. Gaya apa? Gaya apa Kak Krisna? Gaya apa Kak Nurfahmi? Gini. Oke, siap. Izin yang bisa mengambil gambar? Minta izin. Satu, dua, tiga.
Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kakak-kakakku yang hebat. Dalam kesempatan kali ini saya ucapkan banyak-banyak beribu terima kasih kepada kakak-kakak yang hebat atas atensi waktu yang diberikan kepada saya selaku fasilitator. Semoga pertemuan di pagi hari ini memberikan manfaat yang luar biasa pada kita, khususnya untuk kegiatan pembelajaran PJOK di sekolah kita masing-masing. Banyak salah, mohon maaf. Hal baik datangnya dari Allah, yang kurang dari saya pribadi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam. Salam olahraga. Jaya. Jaya.